Perkenalkan, nama saya Mariana Astrin Tewai, biasa dipanggil Astrin, NIM 1803030073, kelas Sosiologi B, semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tugas buku ke-6. Judul buku Populisme dan Politisasi dari COVID-19 Krisis di Eropa. Politisasi telah lama menjadi konsep kunci dalam studi politik. Dalam tradisi Eropa, teori sosial dan politik, istilah berorientasi proses di mana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik dan dengan demikian berubah menjadi target pertikaian pusat untuk konflik. Ruang terbuka untuk alternatif dan kontroversi atau Polenan 2003. Dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik, perilaku dan empiris, istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang lebih sempit di mana visi, kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan, dan memicu mobilisasi dan suara. Selain itu, depolitisasi telah menjadi konsep klasik dalam kebangkitan pemikiran Carl Schmitt 2008. Dalam tradisi Eropa, depolitisasi dipandang sebagai penghilang fenomena atau isu tertentu dari ranah politik atau penangkalan preventif terhadap karakter politiknya. Dalam tradisi Amerika, depolitisasi sebagian besar menunjukkan serangkaian proses yang lebih sempit seperti berkurangnya minat dalam politik dan partisipasi, kekosongan keluar dari ruang publik, dan latihan kekuasaan yang ditunjukkan untuk menggagalkan potensi oposisial. Robert, pada keduanya sisi Atlantik, dinamika depolitisasi telah menarik peningkatan perhatian secara empiris dan analitis dalam konteks penelitian tentang pembuatan kebijakan teknokratis dan anti-politik. Varian Inggris dari gelombang populisme terbaru yang melanda dunia dalam beberapa dekade terakhir dapat ditelusuri kembali ke Inggris. Partai Kemerdekaan atau biasa disebut UKIP. UKIP didirikan pada tahun 1993 oleh anggota dari Liga Anti-Federalis. Pada awalnya, UKIP dianggap kelompok sempalan partai konservatif dan awalnya dirancang sebagai pihak pencari kebijakan isu tunggal yang memiliki tujuan tunggal untuk memfasilitasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Sejak awal, UKIP berusaha menekan partai konservatif untuk mengadopsi sikap yang lebih keras terhadap Eropa, menentang rencana untuk integrasi Eropa lebih lanjut, dan mencari penarikan Inggris dari UE. UKIP mengikuti jejak tradisi politik Inggris yang mapan tentang Euroskeptis, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan antara Euroskeptis dan populisme hadir dari tahap pertama UKIP. Perkembangan sejarah yang lain menyarankan populisme itu lebih merupakan tambahan berikutnya, meskipun tak ternilai bagi partai repertoar. Pada tahun 2010, UKIP beralih menjadi partai
pencari suara, terutama karena atas kontribusi kepemimpinan partai saat itu. Nigel Farage yang mempopulerkan masalah tunggal UKIP dengan menghubungkannya dengan reaksi populis terhadap arus kebijakan imigrasi. Hal ini memberikan UKIP untuk mengatur pusat perhatian pada jangka panjang. Masalah berdiri yang dipromosikan partai sejak awal dan yang belum pernah benar-benar menarik perhatian penuh pemilih Inggris. Perbankan aktif pemahaman pemilih bahwa meninggalkan UI akan meningkatkan kemungkinan membatasi imigrasi. UKIP sebagai satu-satunya pihak yang secara terbuka mengadvokasi keluar dari UI. Oleh karena itu, dapat memberi sinyal yang tepat, dipercaya bahwa itu berarti bisnis nurse. Daya tarik Nigel kepada pemilih adalah populis sayap kanan langsung, anti kemapanan, nativis, neonostalgia, dan neotradisional. Di Inggris, selama fase pertama pandemi, perhatian para publik dan media terfokus pada Italia, yang merupakan pusat gempa pertama pandemi di Eropa. Ini terlepas dari kenyataan bahwa COVID-19 diagnosis di Inggris tercatat pada 31 Januari. Demikian, orang dapat berargumen bahwa reaksi awal publik dan otoritas negara hubungannya dengan pandemi COVID-19 agak lemah. Tidak ada karantina atau tambahan pemeriksaan keselamatan diperkenalkan untuk penumpang internasional yang datang dari Asia Tenggara atau Eropa. Pada tanggal 18 Maret, Inggris masih belum memberlakukan larangan perjalanan yang tidak penting, sedangkan UI melarang semua yang tidak penting perjalanan luar Uni Eropa. Satu-satunya tindakan nyata dari pemerintah harus menasihati warganya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak penting perjalanan selama 30 hari ke depan. Meski mendapat tekanan dari lawan, Boris Johnson menolak untuk memperlakukan situasi sebagai keadaan darurat, yang juga terlihat dalam keenggannya untuk mengadakan apa yang disebar pertemuan Cobra, yaitu pertemuan dengan penasehat Perdana Menteri pada saat darurat nasional. Bahkan setelah pandemi mulai menyebar ke seluruh Eropa di akhir Februari. Tahap kedua dimulai pada Maret, kasus di mana lokal tanpa perjalanan sejarah mulai menolak. Pada 10 Maret 2020, jumlah tes pencapaian 26.000 dengan 373 orang dinyatakan positif. 6 orang meninggal karena COVID-19 pada 10 Maret. Hanya 18 hari kemudian, pemerintah melaporkan 17.089 kasus positif, sedangkan jumlah kematian mencapai 1.019. Ini angka termaksud PM. Johnson yang dites positif pada 27 Maret dan yang dirawat di rumah sakit karena kesulitan bernapas. Pemeriksa realitas baru ini memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali strateginya. Sedangkan pemerintahan sebelumnya bersikeras bahwa berdasarkan saran ilmiah, kekebalan kekawanan pendekatan adalah strategi terbaik untuk menghadapi pandemi. Mereka telah mundur dari posisi ini setelah kritis keras dan setelah pengaruh
laporan penting dari Imperial College London. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini, kesalahan kata dan bahasa. Saya pribadi mohon maaf. Semoga materi ini dapat memberi pembelajaran untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.